Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mempersiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Bersama-sama kita bersaat teduh sejenak. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Sang Pencipta alam semesta, yang sungguh berdaulat atas kehidupan kami, yang selalu mengasihi dan memperhatikan kami, selalu hadir dan selalu berkarya dalam hidup kami. Di hari ini dengan penuh ungkapan syukur kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk beribadah dan memuliakan Engkau. Kami memohon biarlah Engkau hadir menyertai, agar ibadah ini boleh terlaksana dengan baik, hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk menyenangkan hati-Mu saja. Kiranya Engkau berkenan untuk memperlengkapi para pelayan-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, agar layak di hadapan-Mu dan agar layak menjadi pelayan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami memohon agar kiranya Roh Kudus hadir, membimbing seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini. Biarlah kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa untuk membuka ibadah kami ini. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita menyatukan hati kita untuk memuji namanya. Mulia-mulia namanya. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia
disembah. Kebaktian ini berlangsung dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Tema ibadah kita pada hari Minggu ini adalah ketika orang Kristen meragukan imannya. Dengan ayat penuntun bagi kita terambil dari Mazmur 73, ayatnya yang ke-26, demikian bunyinya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kini saudara, mari kita menyiapkan diri kita untuk masuk ke dalam pengakuan dosa kita. Mari kita menyanyikan lagu pengakuan dosa kita, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercorak, ampunilah. Hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra, amin, amin. Mari saudara, kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Biarlah kiranya pujian yang kita nyanyikan menjadi juga pengakuan dosa-dosa kita terhadap sesama kita, terhadap keluarga kita, dan terhadap Tuhan kita. Banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Ampunilah ya Bapa. Kiranya ajarkanlah pula kepada kami untuk berdamai dan memberi pengampunan kepada sesama kami yang juga bersalah kepada kami. Ajarkan kami untuk selalu mengingat anugerah keselamatan melalui pengorbanan anak-Mu
Yesus Kristus yang sungguh berharga bagi kami, menjadi juru selamat bagi kami, untuk selalu kami syukuri dan kami hargai. Dengan semakin hari kami semakin mengasihi Engkau, kami meninggalkan dosa-dosa kami sehingga kami dapat semakin dekat kepadamu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Sang Penebus dosa kami. Amin. Mari saudara menyambut berita anugerah dari Tuhan kita. Kita akan menyanyikan pujian Tuhan Memanggilmu. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik Dia berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jeri, dalam hidupmu yang tak kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat, mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bahwa mahkota milikku tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Berita anugerah bagi kita hari ini terambil dari kitab Mazmur nomor 33 ayatnya yang ke-18. Demikian bunyinya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Saudara dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama membaca ayat bacaan pertanggapan kita hari ini yang terambil dari Mazmur nomor 73 ayatnya yang ke-1 sampai 13. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan saudara membaca ayat yang genap. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok.
hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Demikianlah bacaan pertanggapan kita hari ini, saudara-saudaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Jim Mahoni. Mari kita menyambut pelayanan firman Tuhan ini, kita menyiapkan hati kita dengan menaikkan pujian baginya. Kita mendengarkan suara Tuhan, mendengar suaramu. Mari saudara kita bangkit berdiri. Ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku Bersyukur padamu. Ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Terima kasih Bapa untuk hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menghargai hari perhentian yang Tuhan karuniakan bagi kami orang-orang beriman. Kami datang mencari wajah-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas kehadiran kami. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berikanlah Roh Kudus yang menuntun pikiran kami. Dalam Kristus Allah kami naikkan permohonan ini. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Dengarkanlah firman Allah. Berkata seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi,
Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Sepertinya ada suara yang belum dimatikan. Ada alat yang belum dimatikan suaranya? Oke. Selamat siang saudara sekalian. Shalom. Berikan senyum yang manis, sapa kawan-kawan kita. Yes. Saudara, beberapa hari yang lampau saya melihat sebuah video. Seorang wanita beragama Katolik meninggalkan agama Katoliknya lalu menjadi mualaf, menjadi Muslim. Dan wanita muda itu berkata, dia menyelidiki patung-patung Yesus dan tidak ada satupun wajahnya mirip, yang sama maksudnya, beda-beda semua. Dan dia berkata itu adalah berhala. Saudara, gara-gara gambar Yesus tidak ada yang sama. Siapa bilang gambar Yesus yang kita kenal di kalender-kalender itu adalah gambar yang sebenarnya? Tradisi kekristenan tidak meninggalkan gambar Yesus, potret Yesus ataupun lukisan Yesus. Tidak ada, saudara. Itu adalah hasil karya seniman menggambarkan wajah Yesus. Orang Afrika menggambar Yesus, rambutnya keriting, Pak Raides. Kulitnya agak gelap. Nah, orang Jepang dan orang Cina menggambarkan Yesus, matanya naik ke atas. Sipit. Sebab setiap budaya menggambarkan Yesus sesuai dengan budaya mereka masing-masing. Dan wanita ini merasa tidak puas. Lalu ya karena alasan yang lain dia meninggalkan iman Katoliknya beralih ke agama lain. Tema kita hari ini adalah ketika orang Kristen meragukan iman kepercayaannya. Pernahkah saudara ragu? Sanksi. Apa betul ya kekristenan itu? Apa betul Alkitab itu adalah firman Allah? Apa betul Yesus adalah juru selamat satu-satunya bagi kita? Pernah mengalami itu? Saudara, ada dua kemungkinan yang bisa berpotensi menyebabkan kita menjadi sanksi dan ragu. Yang pertama itu berkaitan dengan rasio kita, saudara. Apabila saudara mendengarkan orang-orang menuduh bahwa kekristenan itu nggak masuk akal. Banyak hal yang aneh-aneh yang ya nggak masuk akal. Katanya mereka menyembah satu Tuhan, Tuhan yang esa, tapi juga menyembah ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Bagaimana memahami itu semua? Itu seperti terjadi bentrokan. Nggak masuk akal. Ataupun saudara bisa saja mengalami pengalaman yang tidak indah. Saudara pernah bergumul tidak? Mengalami kesulitan? Menghadapi mertua ataupun menghadapi menantu, pernah? Belum? Oh, ini orang muda semua belum menikah ya. Pernah mengalami kesulitan keuangan? Kontrakan sudah mau habis tapi uang belum mengumpul. Pernah ngalami seperti itu? Belum? Saya doakan nih. Mau? Pasti nggak mau kan? Ya barangkali ada di antara kita pernah mengalami situasi, kondisi yang tidak menyenangkan. Kita berdoa, Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu Tuhan. Berikanlah Tuhan. Ini kalau nggak ada pertolongan, nggak ada solusi ini Tuhan. Kita berdoa, kita menangis. Akhirnya kita merasa kayaknya Tuhan nggak nyata ya, nggak real. Kalau dia ada kok nggak menjawab doa saya. Barangkali juga ada di antara kita yang pernah merasa
diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Kenapa saya Tuhan? Apa salah saya Tuhan? Apa dosa saya? Kenapa saya begini situasinya? Dan barangkali juga ada di antara kita, semoga saja tidak saudara, yang merasa ya memang Tuhan rasanya baik. Dia memang mengasihi kita, tapi kayaknya dia tidak terlalu berkuasa menolong. Kenapa? Karena terbukti dari sekian banyak kesulitan yang saya alami, tidak semua yang saya harapkan itu dia kabulkan. Saudara, di dalam situasi seperti ini, bisa jadi kita mulai bertanya, betulkah kekristenan itu? Betulkah kekristenan itu? Atau jangan-jangan kita tertipu oleh seseorang yang bernama Yesus yang mengklaim dirinya Mesias? Atau jangan-jangan kita tertipu oleh seseorang yang bernama Rasul Paulus yang menurunkan belasan surat mengajarkan tentang kekristenan, tentang Allah, tentang manusia, tentang dosa. Jangan-jangan Musa hanya mengarang bebas. Tidak ada Adam dan Hawa. Tidak ada yang lain-lain. Jangan-jangan dan jangan-jangan. Saudara, pernah mengalami seperti itu? Nah, untuk orang-orang seperti inilah, saudara perlu mendengarkan baik-baik. Ketika orang Kristen meragukan imannya. Saudara, menarik sekali, kekristenan itu agak berbeda dengan agama yang sebelah, yang kalau umatnya mempunyai pertanyaan yang tajam, itu nggak boleh dipertanyakan. Saudara, setiap orang Kristen dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan yang setajam-tajamnya. Silakan bertanya, boleh bertanya. Apapun tentang iman kita, boleh kita pergumulkan. Boleh bertanya, saudara. Tapi kita harus menyadari bahwa tidak semua pertanyaan kita itu ada jawabannya. Setuju, saudara? Setuju? Tidak semua pertanyaan kita ada jawabannya selama di muka bumi ini. Mungkin satu saat ada pertanyaan yang akan terjawab, tapi mungkin seumur hidup kita tidak akan menemukan jawaban. Nah, mengapa demikian? Nah, uraian berikut ini semoga menolong saudara-saudara sekalian. Nah, di dalam pembacaan Yesaya ini terlihat memang ada perbedaan kualitas yang sangat besar antara Allah dan manusia. Dia berkata, rancanganku, ideku, wacanaku, rencanaku itu bukan rancanganmu, bukan idemu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Ada perbedaan yang luar biasa. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Terus kalian, kita membaca ayat-ayat ini harusnya menyadarkan kita bahwa ada perbedaan yang sangat hakiki. Kesulitan terbesar bagi manusia adalah kita selalu memahami Allah dengan logika manusia. Betul ya? Kita mencari Allah, belum tentu salah saudara. Justru harus pakai itu. Karena itu yang kita miliki. Tapi juga kita dituntun oleh firman Allah untuk memahami Allah. Bukan hanya pakai logika. Disitulah kita diberikan satu atribut yang disebut dengan iman. Saudara. Satu hal yang harus kita sadari bahwa cara kita mengukur Allah, cara kita memahami Allah dengan ilmu pengetahuan kita, dengan logika kita itu ada batasnya. Sebab Allah sejatinya tidak dikuasai oleh hukum alam ini. Jadi khotbah hari ini sedikit filosofi ya, yang sedikit ngantuk-ngantuk mungkin akan lost sama sekali ya. Karena itu bangunlah dari tidur sebelum roh. Ya kita pendeta GKI kan jagonya itu ngusir roh ngantuk ya. Masalahnya begitu roh ngantuk pergi, roh tidurnya datang gimana? Nah, saudara sekalian, benar bahwa hukum alam ini tidak berlaku bagi Allah. Saya beri contoh, saudara sekalian.
alat ini HP terbaru sekali ya. Kalau saya bilang alat ini sudah ada dari kekekalan, saudara bisa percaya enggak? Ibu Ana bisa percaya tidak? Kalau saya bilang alat ini tidak ada yang buat, dari dulu, dari kekekalan sudah ada. Ibu nggak percaya? Benar Bu? Saudara, di Indonesia ini masih banyak orang yang gampang dibodohi oleh orang pintar, betul tidak? Betul ya? Dan saya mau ngecek apakah ada orang, maaf ya, apakah ada orang dungu di sini, Pak, meminjam istilahnya Rocky Gerung. Saudara, kalau saya bilang alat ini sudah ada dari kekekalan, Adi percaya nggak Adi? Pasti kamu nggak percaya kan? Sama seperti yang lain. Saya percaya kita semua orang pintar sini. Karena itu jangan dibodohi sama orang pintar, saudara sekalian. Nah, alat ini ada karena ada apa? Karena ada yang membuatnya kan? Betul ya? Kalau alat ini sudah ada dari kekekalan, mungkin dia adalah Allah. Tapi tidak mungkin, karena dia diadakan. Nah, saya ada, pasti kan Tuhan menciptakan saya. Tapi di luar itu kita paham bahwa saya ada karena ada orang tua saya, betul ya? Betul ya? Bahkan ke depan katanya manusia bisa dibuat dengan rahim buatan sekarang ini. Saya sudah pernah lihat ada video di Cina, sekarang ada rahim dari mesin Bu. Keren banget ya. Jadi nanti bisa satu saat bisa lahir manusia itu nggak usah pakai ibu lagi Bu. Mesin. Oke. Saya nggak tahu apakah itu akan terjadi seperti itu atau tidak. Nah oke. Saya ada karena ada orang tua saya. Nah orang tua saya ada karena ada orang tuanya. Kakek nenek saya kan. Seterusnya sampai siapa? Sampai siapa Bu Asta? Adam dan Hawa. Saya tanya Ibu Asta, Adam ada tali pusarnya enggak? Kenapa Ibu bilang enggak ada? Apa sudah dicek Bu? Coba telepon Adam, tanya, ada tidak tali pusarnya? Bapak Ibu, kira-kira Adam ada enggak? Kalau kita di sini kan ada, waktu kita dikandung kan ada talinya kan ya? Nah itu yang tersambung ke mana itu, ke rahim, ari-ari atau apalah ya, saya bukan dokter. Nah kita suplai udara, oksigen, makanan semua di sini. Nah kira-kira ada nggak di sini tali pusarnya? Kok yakin Pak? Kenapa tidak? Karena Adam nggak punya ibu kan? Dia diciptakan. Oke, nah sekarang itu manusia pertama. Nah sekarang Adam ada karena Allah menciptakan dia. Pertanyaan saya yang terakhir adalah siapa yang menciptakan Tuhan? Bisa jawab? Tolong majeliskan, siapkan sepeda ya, bisa jawab. Siapa yang membuat Tuhan? Jawabannya tidak ada. Di sini saya sedang memberitahukan bahwa hukum yang kita pakai tentang sebab akibat itu tidak berlaku kepada Tuhan. Alat ini ada karena ada yang mengadakannya. Karena ini barang ciptaan. Saya ada tentu karena Tuhan menciptakan saya dan orang tua saya. Dan seterusnya. Sampai Adam. Nah sekarang Tuhan tidak bisa lagi kita tanya siapa membuat dia. Karena dari dulu, dari kekekalan, dia sudah ada. Tuhan tidak pernah tidak ada. Dia tidak diadakan, tapi dia ada dengan sendirinya. Nah ini nggak bisa kita pikirkan. Betul nggak? Coba dipikirkan sampai setuntas. Bagaimana ya di masa lampau ya, di dalam kekekalan. Tiba-tiba, Allah bukan tiba-tiba ada loh ya. Nggak ada istilah tiba-tiba ada. Allah memang sudah ada. Allah tidak dikuasai oleh waktu. Ya, waktu itu justru diciptakan oleh Allah. Kita nggak bisa lagi membicarakan Tuhan dengan hukum-hukum manusia. Hukum alam dan sebagainya. Nah ini kesulitan kita saudara sekalian. Nah sekarang masalahnya begini. Silakan saudara-saudara yang bimbang dan ragu mengajukan pertanyaan. Tetapi pada saat saudara-saudara merasa sanksi, yang dibutuhkan adalah jangan sekali-kali orang Kristen mempunyai tindakan a priori.
Apa itu a priori? A priori saya kutip dari bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berarti beranggapan sebelum mengetahui, melihat, menyelidiki, dan sebagainya keadaan yang sebenarnya. Jadi belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, sudah memberikan kesimpulan. Itu namanya a priori. Dan perlu saudara-saudara ketahui, saudara, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan, itu belum tentu mewakili realita yang sebenarnya. Setuju nggak saudara? Saya tidak mengatakan bahwa semua yang kita lihat itu salah, belum tentu. Banyak hal yang kita lihat itu benar. Tapi tidak berarti selalu yang kita lihat itu benar. Contoh. Air minum ini saudara, kalau saya punya spinsil saya colok ke dalam, maka kalau air ini saya buang sebagian, saudara-saudara akan setuju bahwa akan terlihat pensilnya seperti patah, bukan? Ada bagian yang lebih besar kan? Pertanyaannya, apakah begitu pensil dicolok ke dalam ataupun jari saya dicolok ke dalam, maka jari saya menjadi lebih besar? Tampaknya memang begitu. Tapi tidak berarti bahwa jari saya menjadi lebih besar. Badan saya kan cukup pendek ya, kalau dibandingkan dengan anaknya bule. Ponakan Ibu Susan aja lah ya. Saya bilang saya jadi minder gitu ya. Kalau gitu saya celupkan ke airnya tampak lebih tinggi kan? Bukan itu jawabannya saudara. Merasa ya, apa yang kita rasakan banyak hal betul, tapi tidak selamanya apa yang kita rasakan itu betul. Ketika saudara duduk manis di sini, saudara merasa bumi ini berputar tidak? Enggak putar ya Pak Redas ya? Yakin? Yakin? Ada yang merasa bumi berputar? Ibu Asyang merasa bumi ini berputar? Enggak ya? Pak Yanto merasa bumi ini berputar? Oke? Kesimpulannya dunia tidak berputar ya, karena kita tidak merasakan. Ya kan? Begitu kesimpulannya? Salah ya? Kalau gitu perasaan kita menipu kita loh. Sebetulnya bumi ini berputar tidak? Berputar kan? Ada yang disebut dengan rotasi 24 jam, ada yang disebut dengan satu lagi adalah apa? Revolusi ya. 360 hari mengelilingi matahari. Ada pergerakan, bahkan gerakan bumi ini kecepatannya ribuan kilometer per jam saudara sekalian. Tapi kita tidak merasakan. Nah itu maksud saya saudara. Tidak merasakan bumi ini tidak bergerak, bukan berarti bumi tidak bergerak. Jadi kita perlu waspada di dalam hal ini. Nah karena itu kita tidak dianjurkan untuk bersikap a priori. Ketika saudara melihat, oh, Tuhan Tritunggal. Bagaimana memahami Pak Widi? Tuhan katanya satu. Tapi juga ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kan tiga kan? Nah ini yang sedang terjadi di luar sana. Banyak sekali tuduhan-tuduhan seperti itu dialamatkan kepada orang Kristen yang kalau orang Kristen tidak terbina dengan baik, itu berpotensi membuat dirinya bimbang. Dan kalau saudara kebetulan satu saat bimbang, saya sarankan adalah carilah pembimbing rohani yang cukup terdidik dan yang mengerti firman Allah, teologi ya cukup baik. Akan menjadi salah alamat ketika saudara bimbang dengan iman, keyakinan, bimbang dengan Alkitab, tanyanya ke ustadz atau kiai apa gitu kan ya. Salah alamat saudara sekalian. Salah alamat. Saudara-saudara carilah pendeta, penginjil rohaniwan ataupun konselor yang mengerti kebenaran. Semoga dengan cara seperti itu saudara dicerlikan. Tapi kalau belum puas juga, cari yang lain. Ajukan lagi pertanyaan, cari jawaban. Sampai saudara-saudara puas. Oke, nah sekarang. Saudara, dulu saya pernah katakan ya, ada beberapa hal penting yang menjadi catatan supaya kita mengantisipasi. Jangan sampai iman kita betul-betul ragu. Ada kebimbangan. Ada beberapa catatan penting. Yang pertama saudara, kita harus mengingat dengan baik, terutama harus berkaitan dengan rasio ya. Otak manusia itu tidak diciptakan untuk mengetahui segala sesuatu. Setuju? Ada yang meneliti katanya otak manusia
Umumnya baru dipakai sekitar 4-5%. Jadi masih banyak yang orisinil ya, belum kepakai. Albert Einstein menggunakan otaknya 15%. Itu sebabnya otaknya diawetkan untuk diteliti, saudara sekalian. Nah, katakanlah otak kita bisa kita manfaatkan sampai 100%, tetap saja ada lompatan antara makhluk natural kita ini dengan Allah yang supranatural. Saudara sekalian. Nah, sadari itu. Otak manusia tidak diciptakan untuk memahami segala sesuatu. Berapa tahun yang lampau saya mengutip sebuah kalimat, saya ingat waktu itu para pria lalu mencetak kaos warna hitam dengan kata-kata itu. Sayangnya salah cetak. Ya Pak Joni ya. Nah sekarang saya munculkan lagi, semoga tidak salah cetak. Silakan diklik satu kali. Bukan ini. Mau cetak kaos yang tadi juga boleh. Kalimat ini bahasa Jawa saudara atau Batak. Atau bahasa Melayu, finitum non capac infinity. Apa artinya itu? Pak Joni masih ingat? Apa Pak Joni? Ini saya kasih tahu Pak Joni ya, ini adalah paspor untuk masuk surga loh Pak. Jadi kalau Bapak dipanggil ini jawabannya ini mesti masuk surga pakai ini saudara. Enggak itu intermezzo, enggak ada istilah itu. Apa Pak Joni masih ingat? Oh, baru hari ini Pak Joni brilian sekali. Intermezzo Pak Joni ya. Saudara, ini bahasa Latin artinya sesuatu yang terbatas tidak mungkin bisa menampung yang tidak terbatas. Bahkan sesuatu yang terbatas sekalipun tidak bisa menampung sesuatu yang juga terbatas loh. Apalagi nggak terbatas. Menurut saudara air laut itu terbatas atau tidak? Air laut terbatas atau tidak? Sebetulnya terbatas. Oke, nah sekarang begini. Kalau gelas minuman ini saya kuras airnya, bisakah gelas minuman yang hanya 220 mm ini menampung semua air laut yang ada di Ancol sampai ke Laut Atlantik? Mungkinkah? Tidak mungkin. Nah itu makna kalimat ini. Saudara sekalian, kalimat ini, kalimat Latin ini saya mengajarkan sesuatu bahwa otak manusia itu terbatas. Kapasitas itu terbatas. Ada yang mengatakan cc-nya cuma 250 cc saudara. Jadi kalau Pak Simar Mata genggam tangan. Nah kira-kira sebesar itu otak kita. Nah otak yang sebesar ini memikirkan Allah yang maha besar. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin saudara, karena otak kita terbatas. Tidak diciptakan untuk memahami segala sesuatu. Dan kalau ada Allah yang bisa dipikirkan oleh otak kita sampai tuntas sehingga tidak ada lagi misteri sedikit pun di dalamnya. Maka yang maha besar siapa? Otak atau Allah? Maka yang berubah jadi Allah itu bukan lagi Allah tapi otak manusia. Mungkinkah? Tidak mungkin. Saudara, tidak mungkin. Jadi pahami kalimat ini. Otak kita terbatas, tidak mungkin bisa menampung yang tidak terbatas. Nah sekarang keluarkan gambar yang kedua. Kenapa alat ini errol saudara? Kalkulator ini. Ini bukan handphone terbaru saudara ya. Kenapa errol? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab ini boleh bawa pulang. Ibu Asyam ya lagi hitung aset nih. Wih, begitu di enter error. Apa sebabnya? Ada beberapa kemungkinan. Baterainya habis. Tapi besar kemungkinan karena apa? Karena angka yang dimasukkan itu terlalu besar. Sekarang sudah mengerti ya? Bukan alat ini rusak. Tetapi alat ini tidak diciptakan melampaui batas tertentu. Misalnya sudah ditentukan 5 digit. Kalau kita masukkan 6 digit, begitu kita minta dia proses, dia udah gak sanggup. Nah otak kita gak rusak saudara sekalian. Tapi memang dasarnya otak kita tidak dirancang sedemikian rupa untuk memahami segala sesuatu, terutama tentang Allah.
Maka ketika kita memikirkan Allah sampai setuntas-tuntasnya, yang muncul adalah error. Kata orang Inggris. Bisa terjadi, saudara. Ada kutipan kalimat menarik dari Santo Agustin. Dia bilang apa? Ini adalah kutipan ya. Dia menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Dia bilang begini. Jika Anda berusaha untuk memahami Allah Trinitas, memahami sampai tuntas, yang terjadi adalah Anda akan kehilangan akal sehat. Tuh. Ini kalau diambil sepotong begini, orang-orang bisa membuli orang Kristen tuh kan? Agama nggak masuk akal kan? Masa pikirkan Allahmu kamu bisa gila? Tapi menarik. Santo Agustin tambahkan, tetapi jika Anda menolak tentang Tritunggal, maka yang hilang bukan otakmu, tapi jiwamu. Paham gak saudara sekalian? Paham gak? Jelas ya, ini kalimat sangat bagus. Jadi kalau kita berusaha untuk memahami Allah yang adalah supranatural dengan otak kita yang natural, yang terbatas itu, pikirkan terus-terusan, lama-lama kita jadi gila. Kita jadi gila. Bukan yang kita pikirkan Allah itu bertabrakan dengan akal sehat, tetapi melampaui otak kita. Kita nggak sanggup melihat itu, tidak sanggup memikirkan itu. Tetapi kalau kita berkata, kayaknya nggak bisa diterima otak saya, nggak bisa cerna. Oke, kita buang saja Allah Tritunggal. Santo Agustin berkata, ini teolog Bapak Gereja abad keempat. Dia bilang kalau engkau menolak Tritunggal, yang terjadi sekarang adalah kamu akan kehilangan keselamatanmu, kehilangan jiwamu. Wow, saudara, di kalimat yang sangat-sangat penting. Maka untuk menutup bagian ini, saya mau kutip satu ayat. Semoga ayat ini menjadi pengingat bagi kita sekalian. Silakan enter satu kali. Yuk bacakan Ulangan ini, saudara. Ini kitab yang paling ditakuti oleh ibu-ibu rumah tangga dan murid-murid. Tahu alasannya? Tahu alasannya? Ini guru mesti tahu nih. Kenapa kitab ini paling ditakuti oleh ibu-ibu rumah tangga dan murid-murid sekolah? Karena namanya Ulangan. Ulangan 29. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Ada misteri ilahi. Itu bagian Tuhan. Tapi kita tetap diizinkan untuk mempertanyakan. Walaupun mungkin kita tidak akan menemukan jawaban. Kalau sebelah nggak boleh ditanyakan. Nggak boleh. Silakan mempertanyakan. Tapi sadarilah bahwa ada perbedaan kualitas. Ada perbedaan natur. Hal-hal yang tersembunyi itu bagian Allah. Sampai satu saat kita nggak bisa menjawab. Maka yang kita butuhkan adalah percaya. Disitulah iman dibutuhkan, saudara sekalian. Nah, saya lanjutkan lagi, saudara. Nah, sekarang begini. Kembali ke soal Alkitab. Apa betul ini firman Allah? Apakah ini bukan karangan 1-2 orang, 40 orang? Yang sebetulnya ini hanya sebuah imajinasi, sebuah hayalan? No, saudara. Kebetulan saya mengajar ilmu, kalau di ilmu teologi ada yang disebut dengan bibliologi, ilmu tentang Alkitab. Saudara, setiap kali saya mengajar di hadapan mahasiswa, saya akan memulai sebuah pelajaran selama 2 minggu berturut-turut untuk memuaskan curiosity kita, keingintahuan kita tentang Alkitab ini firman Allah. Ada terlalu banyak bukti-bukti yang membuat kita tercengang. Kita punya dagu itu bisa jatuh. Wow, luar biasa saudara. Sebagai contoh, mari saya berikan contoh sederhana, 1-2 saja saudara. Dan ini pernah kita seminarkan beberapa tahun yang lampau. Nah, pertama, misalnya di dalam kitab Kejadian pasal 17, itu kan sangat awal kan. Itu ada ayat di mana Tuhan beritahukan kepada Abram, yaitu bahwa keturunannya mesti sunat pada hari keberapa? Ada yang bisa tebak? Hari ke-8. Siapa yang jawab hari ke-8 tadi? Sebab saya mau ajukan pertanyaan. Kenapa mesti hari ke-8?
Hah. Kenapa mesti hari ke-8? Kenapa enggak hari ke-7, Pak? Atau hari umur ke-65 gitu, Pak? Wih? Hah? Oh, kelamaan gitu ya. Dan Yesus juga disunat pada hari ke-8. Saudara, kitab Kejadian secara tradisional diyakini tulis oleh Musa. Itu kira-kira 3.500 tahun yang lampau. Wow. Musa tahu dari mana mesti disunat pada hari ke-8. Kalau itu adalah teknologi manusia, pemikiran manusia, tidak mungkin. Karena waktu itu tidak ada teknologi seperti itu. Nah belakangan saudara, sekian puluh tahun yang lampau baru terungkap. Mengapa mesti disunat pada hari ke-8? Ini ada beberapa calon dokter sini kan ya. Nah, ini ada Dr. Josafat nih. Ternyata saudara, hari ke-8 itu ada 2 faktor yang sangat menentukan soal pembekuan darah. Yaitu satu disebut dengan protrombin dan vitamin K. Konon zaman sekarang anak-anak yang baru lahir kalau mau disunat itu masih disuntik vitamin K. Kalau enggak berbahaya. Sekarang teknologi begitu canggih saudara. Jangan bayangkan 3.500 tahun lalu kalau disunat lalu darahnya muncrat terus-terusan enggak terjadi pembekuan. Bukankah itu kematian? Saudara, Allah dalam kemahatahuannya sudah beritahukan pada Abraham sebelumnya. Hari ke-8. Ternyata sebelum hari ke-8 vitamin K dan protrombin tidak begitu bagus. Hari ke-8 itu top 125% dari normal. Hari ke-9 drop. Jadi ada yang rencana suntikan anak. Ingat hari ke-8. Dari mana dia tahu itu? Tuhan yang beritahu. Satu contoh lagi, silahkan klik sekarang satu kali. Nah saudara, tahun 1953 ada seorang bernama David Match mengadakan penelitian tentang binatang yang halal dan yang haram dalam perjanjian lama. Unik saudara sekalian. Nah yang kuning-kuning itu bukan jagung saudara. Itu adalah kacang yang disebut dengan kacang apa namanya saya agak lupa. Albus gitu ya. Lupinus albus, betul gak? Oke, itu dia. Lupinus albus, semacam kacang. Jadi si David ini mengumpulkan binatang-binatang yang haram dan yang halal. Di antara juga ikan, burung dan sebagainya. Lalu dijus, daging itu dijus, lalu bibit ini diberikan jus binatang-binatang yang halal dan haram. Nah ini hasilnya, silakan lihat. Yang berikut ini adalah binatang-binatang yang halal menurut Alkitab Perjanjian Lama. Terlihat saudara, daging lembu memacu kacang itu bertumbuh 91%. Daging domba 94%. Daging sapi 82%, daging kambing 90%. Saya tidak sedang mempromosikan supaya bapak-bapak, ibu-ibu beli kambing. Bukan itu poin saya. Oke, ini adalah daging yang halal menurut Alkitab. Dan ternyata setelah David mengadakan penelitian, itu tingkat pertumbuhan bibit itu semakin tinggi. Daging rusa cukup tinggi, 90%. Ini semua daftar binatang yang halal. Bagaimana dengan yang haram? Ini dia data berikutnya. Babi hanya 54% tingkat pertumbuhan bibit itu. Kelinci 49%, unta 41% dan kuda hanya 39%. Maksudnya apa? Ini adalah binatang yang haram. Oh, ternyata yang sebetulnya haram dan halal itu bisa diteliti di bawah mikroskop. Masalahnya Musa tahu dari mana? Apakah mereka sudah punya mikroskop untuk meneliti itu? Apakah Musa sudah melakukan penelitian dan dia daftarkan ini haram itu halal? Tidak pernah ada cerita seperti itu. Tapi yang benar adalah Allah yang Maha Tahu telah memberitahukan, mewahyukan kepada Musa sehingga tertulis kita mendapatkan informasi seperti itu. Saudara, saya berikan 2 contoh ini untuk apa? Untuk meyakinkan. Padahal ada banyak sekali contoh. Misalnya di dalam kitab sekelibat saja, di dalam Mazmur ada disebutkan arus kontinental.
ada arus di bawah laut. Dan mungkin penulis Mazmur menyelam dalam laut, saudara sekalian. Tapi para ahli kelautan telah menemukan apa yang ditulis dalam Mazmur itu ternyata memang di dasar laut itu ada arus yang disebutkan itu. Karena teknologi zaman dulu kan belum bisa nyelam ke dalam kan ya. Bagaimana pemazmur bisa tahu itu kalau bukan Allah yang kasih tahu? Nah sekarang gini. Alasan lain saudara, saya mau katakan kalimat ini nggak enak didengar. Tidak semua orang Kristen pintar, betul? Tidak semua orang Kristen pintar kan ya? Oke, setuju. Tetapi juga tidak berarti bahwa semua orang Kristen bodoh. Ada begitu banyak orang Kristen pintar saudara sekalian. Coba kita lihat data penerima hadiah Nobel berikut ini. Anda tahu kelompok mana yang menghasilkan Nobel paling banyak? Warna biru itu saudara sekalian. Itulah orang Kristen. Data dari tahun 1901 sampai tahun 2000, orang Kristiani yang menerima hadiah Nobel adalah 65,4%. Belum ada yang bisa menandingi. Tidak bermaksud merendahkan, orang Muslim hanya 0,8%. Bahkan ateis lebih banyak yang menerima, yaitu berapa? 7%. Saudara sekalian. Buddhis 1,1%. Bahkan ada yang disebut dengan free thinker, pemikir bebas, itu ada 3,4%. Yang mencengangkan adalah orang Yahudi yang hanya sekitar 6 juta orang itu, yang menerima Nobel itu 21,1%. Kalau gitu orang Yahudi sama orang Kristen pintar, boleh nggak? Betul? Setuju? Walaupun tidak semua orang Kristen pintar ya. Saya sedang berbicara apa sebetulnya? Saya sedang berbicara satu saat kalau ada di antara Bapak Ibu yang merasa saya ini kok pinter amat ya. Lebih pintar dari Rocky Gerung rasanya gitu ya. Kok Alkitab saya nggak masuk akal ya. Saya sedang mau katakan pada Anda. Mungkin Anda sejajarlah dengan penerima Nobel ini. Tapi orang-orang pintar seperti itu beriman. Jelas maksud saya? Belum jelas, saya ulang lagi dari awal ya. Nggak perlu saudara, orang pintar semua. Nah sekarang kutipan berikutnya adalah, silakan klik satu kali. Baca baik-baik judul dari tulisan ini. Ternyata saudara, profesor top di Amerika, beberapa profesor, menolak tuduhan ada konflik, ada pertentangan antara sains dan iman. Wow. Nah paling tidak di dalam artikel ini yang ditulis pada tahun 2016, 30 Desember 2016, ada sebuah panel terdiri dari 4 profesor dari 2 perguruan tinggi ternama di Amerika. Yang pertama adalah MIT. Ada yang pernah MIT anak-anak muda? Itu adalah ITB-nya Amerika. Dan MIT sampai sekarang adalah perguruan tinggi nomor 1 di dunia. Dan yang kedua adalah dari Harvard. Kalau di Indonesia ada Harvard ya, beda. Harvard itu disebut sekolah lubang jarum. Dan semua orang bisa masuk. Nah 4 profesor ini, yang 2 atas itu ya. Nah itu dari MIT. Yang 2 di sebelah ini adalah dari Harvard. Mereka melakukan sebuah diskusi. Apa yang mereka katakan saudara sekalian? Saya bacakan ya. 4 profesor, Rosalind Picard dan Ian Hutchinson dari MIT, Tyler Van der Wiel dan Nancy Hill dari Harvard, berbicara di sebuah forum untuk menyanggah anggapan bahwa ada konflik, dia menyanggah antara sains dan iman. Keempat profesor ini bilang tidak ada. Kamu tertipu kan, kamu menipu dirimu sendiri. Mereka katakan mereka semua mengaku sangat percaya kepada Tuhan. Orang Kristen saudara sekalian. Orang pintar ini, bukan dukun, ini ilmuwan. Profesor saudara.
Mereka mengatakan mampu mengintegrasikan iman dan penelitian mereka dengan harmonis. Keren kan? Keren kan? Saudara, selama ini ilmu pengetahuan tidak percaya dengan penciptaan. Tidak percaya. Sejak Stephen Hawking menyebutkan bahwa ada sebuah teori terjadi ledakan yang disebut dengan Big Bang itu adalah cikal bakal terjadinya alam semesta. Nah, selama puluhan tahun saudara sekalian, ilmuwan tidak percaya semesta ini terjadi secara mendadak. Nggak percaya. Nggak percaya. Melalui sebuah ledakan dan proses yang berjuta-juta tahun. Kira-kira begitu ya. Tapi di tahun 2016 yang lampau, ini seorang profesor dari Israel, namanya ada di situ kan ya. Dia seorang fisikawan, saudara, Atan Aviser dari Bar Ilan University di Tel Aviv. Dia mengatakan apa? Penelitian terakhir tentang teori Big Bang, ternyata para ahli sekarang sudah mengakui bahwa semesta ini memang terjadi secara mendadak. Dan profesor ini meyakinkan para pembaca bahwa apa yang diyakini oleh teori Big Bang sekarang justru seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Dari tidak ada, tiba-tiba ada. Karena apa? Tuhan yang mengadakannya. Oh, saudara, saya sudah 40 menit berbicara. Apa yang saya paparkan ini, saya berharap sesuai dengan Yesaya tadi, menuntun kita memahami, walaupun otak kita terbatas. Yakinilah, Alkitab ini benar. Karena tidak mungkin Musa bisa menuliskan harus disunat hari ke-8. Dan mungkin mereka bisa memilah binatang yang halal dan haram dan seterusnya. Dan masih banyak lagi pengetahuan di dalamnya. Tidak mungkin itu dari karya manusia. Tapi karena Allah yang mengungkapkannya. Dan kekristenan itu bukanlah terjadi dalam satu malam. Bukan terjadi dalam satu malam. Kekristenan sudah mulai ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Masih ingat kan? Ketika Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah berjanji melalui keturunanmu. Kalau di seluruh budaya manusia yang disebut keturunan selalu laki-laki, bukan? Tapi menariknya dalam kitab Kejadian pasal awal, pasal 3, Tuhan sudah berkata keturunan perempuan. Nah, itu adalah sebuah proses Mesias akan datang. Dalam sepanjang perjanjian lama ya, ribuan tahun. Dan sampai akhirnya Kristus datang. Jadi kekristenan bukan ujuk-ujuk terjadi dalam satu malam. Itu melalui proses yang sangat-sangat panjang. Sejak kejatuhan manusia sampai Kristus akan datang kembali. Jadi ini sebuah proses yang sangat panjang. Ini kalau dalam teologi disebut dengan meta narasi yang sangat panjang. Karena itu saya berharap tidak seorang pun di antara kita yang ragu tentang imannya. Kita sudah berada di dalam jalur yang tepat. Amin, saudara? Amin? Katakan amin. Karena itu jangan pernah bimbang, apalagi beralih ke tempat yang lain. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Tuhan, walaupun mungkin tidak terlalu bisa kami pahami sepenuhnya apa yang disampaikan pada hari ini, tapi biarlah garis besar apa yang telah disampaikan melalui firman yang kami baca, itu membuat kami semakin yakin tentang kekristenan, tentang firman Allah, tentang Tritunggal, tentang Allah, tentang Kristus, dan semua yang diajarkan oleh Alkitab. Tuhan menolong agar pikiran-pikiran kami tidak diserongkan, atau pengalaman subjektif kami yang buruk tidak menghapus kesan kami bahwa Tuhan baik. Bahwa sejatinya Tuhan tidak pernah berbuat salah. Walaupun Tuhan tidak menjawab doa kami yakin Tuhan punya rencana tersendiri. Tuhan mempunyai kehendak tersendiri dan jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Tolong kami untuk mengimani ini sepenuhnya ya Bapa. Banyak misteri yang kami tidak tahu, tapi kami yakin sepenuhnya ketika semua disingkapkan,
menjadi yakinlah kami semakin nyata adanya. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa syukur kami. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Iva, ada 1-2 hal yang mau saya sampaikan. Pertama, saya mau menyambut kehadiran Saudara Alfa Rawikara. Alfa, selamat datang. Ya, kita sambut Saudara Alfa. Iya. Salamin ya. Mau salam silakan, asal jangan lupa turun cuci tangan ya. Kita menjaga protokol kesehatan. Nah, oke. Selamat datang Bung Alfa dari Salatiga ini ya. Ini ulangan pasti dapat 7 terus-terusan. Salahnya 3 ya. Oke, dari GKI Damai Surabaya ya. Oke, ya. Good. Tuhan berkati Saudara Alfa. Mana sih kebetulan hari ini yang pas ulang tahun tuh. Mana orangnya ya? Oh hilang. Oh itu dia Ivon. Ivon ulang tahun saudara. Tepuk tangan. Tuhan berkati. Ada yang lain yang pas hari ini ulang tahun? Ada? Hah? Ada? Wow. Oke, Tuhan berkati Ivon. Semoga apa yang dicita-citakan menjadi berhasil adanya. Setelah ini panitia rapat. Ini belakangan otak saya sudah semi-semi profesor sekalian ya, suka hang. Panitia Natal akan ada pertemuan setelah kebaktian selesai. Segenap panitia diundang untuk hadir mempersiapkan Natal yang akan datang. Oke, selamat hari Minggu Bu Iva, bagian terakhir ibadah ini. Saudara, mari kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan kembali pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Kini kita akan mendapat kesempatan untuk memberikan pelayanan persembahan bagi Tuhan kita. Mari kita menyatakan ungkapan kasih, ungkapan syukur kita melalui sebagian dari berkat yang telah kita terima dari Tuhan, kita kembalikan lagi kepadanya. Nats persembahan kita hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari saudara kita mengantarkan persembahan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Bapa, kami mendapat kesempatan untuk menyampaikan ungkapan syukur dan penyertaan-Mu dari berbagai berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu, untuk selalu mengingat akan kasih-Mu pada kami, untuk selalu sadar bahwa seluruh hidup kami ini adalah milik-Mu saja. Seluruh keluarga kami adalah milik-Mu saja. Ajar kami untuk menjalani hidup ini dengan percaya pada Engkau. Kami percaya bahwa berkat-Mu akan selalu mencukupkan, bahwa Engkau akan memelihara kami,
bahwa Engkau akan menjaga kami hingga masa tua kami kelak. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan, ungkapan kasih dan syukur kami ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa kami ini. Amin. Mari kita mengiringi persembahan kita dengan pujian baginya, hujan berkat. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saudara, kita telah sampai di akhir ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut pengutusan dan berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ji Mahoni. Kita menyambutnya dengan komitmen kita untuk selalu mengikuti Yesus sepanjang hidup kita. Kita menaikkan pujian baginya, ikut Yesus. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang datang, bunga lembut. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang datang, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Dia pimpin ku mau ikut.
tiupan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Ku tak gentar karena Dia di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana Dia pimpin, ku mau ikut Dia. Ikut Yesus tempuh jalan yang susah. Rohku ingin berdekat pada Tuhanku. Hatiku aman bila Yesus memimpinku. Tibaku di surga yang besertaku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana Dia pimpin, ku mau ikut Dia. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.